atau bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan lain-lain, asal rukunnya tetap pakai bahasa Arab. Jadi tengah-tengah ya. Untuk rukunnya seperti hamdalah, kemudian ayat Al-Quran, baca salawat, ada doa, wasiat dan lain-lain itu harus pakai bahasa Arab. Tapi penjelasannya atau mungkin terjemahnya juga boleh pakai bahasa selain Arab. Ini sudah maju. Nah, kemudian kita lihat ada 3 pendapat. Pendapat pertama yang sampai tadi yang mengatakan bahwa khutbah harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa selain Arab sama sekali, sekalipun terjemahannya. Nah, pendapat kedua tadi seperti pandangan beliau yang kemudian muncul setelah di Jakarta, bahwa boleh khutbah dengan bahasa selain Arab untuk selain rukunnya. Artinya rukunnya harus tetap pakai bahasa Arab ya. Kemudian penjelasannya nah itu boleh pakai bahasa selain Arab. Kenapa? Agar khutbah itu bisa difahami oleh jamaahnya. Karena kebanyakan di antara kita, terutama di Indonesia kan ya, yang banyak umat Islam ini ternyata mereka kebanyakan juga tidak bisa berbahasa. Artinya kalau khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, berarti banyak yang tidak paham. Akhirnya pada ngantuk pada tidur. Nah, untuk itu maka dicari jalan tengah, ya penjelasannya boleh pakai bahasa, boleh pakai bahasa selain Arabnya. Ada lagi pendapat ketiga yang maju, ini yang maju, tapi ini tidak benar ya. Boleh khutbah dengan bahasa selain Arab, baik untuk rukunnya atau untuk yang lain. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak benar ya, jangan diikuti ya. Karena memang ada persyaratannya, ada rukunnya yang harus dipenuhi ya. Dalam khutbah itu yang beda dengan misalnya tabligh atau dakwah biasa, pengajian biasa. Nah, itulah kira-kira isi buku yang dikarang oleh beliau waktu itu, di mana beliau berpendapat ya, khutbah harus pakai bahasa Arab. Kemudian ada perkembangan pemikiran setelah beliau pulang dari Mesir dan tinggal di Jakarta, akhirnya berubah ijtihadnya, pemikirannya sehingga membenarkan khutbah dengan bahasa selain Arab asal rukunnya tetap pakai bahasa Arab. Itu buku yang pertama kali muncul ya. Itu dikarang di umur sana ya. Cukup lama. Dan buku itu sekarang tidak ada lagi kan, tidak dicetak ulang lagi. Sudah. Nah sekarang sudah hilang, dan nggak ada lagi. Ya, yang kedua adalah tuntunan perang Sabil. Karya beliau dalam bentuk buku yang ditulis yang dicetak ya. Yang kedua adalah tuntunan perang Sabil. Buku ini memberi penjelasan kepada pembacanya bahwa perang Sabil itu ya hukumnya wajib ain fardu ain bagi pria yang sudah dewasa dan punya kemampuan. Ini terkait dengan penjajah yang kemudian datang ke Indonesia kan, ya, di mana sekian ratus tahun kita dijajah oleh Belanda, ada Jepang juga, ada Inggris sebentarnya. Nah, belum mengarang buku yang intinya begitu, artinya kita selaku muslim wajib mempertahankan negara kita, ya, agama kita, ya, dari upaya-upaya akan merusak negara kita dan agama kita oleh para penjajah tadi. Maka dikarang buku Tuntunan Perang Sabil. Yang intinya seperti tadi ya, bagi yang mampu pria maka fardu ain wajib ain dia perang sabil atau perang untuk membela agama, negara dan bangsa. Ini sama persis dengan fatwa atau Syekh ya, Hasyim Asy'ari ya, yang menyatakan bahwa fardu ain bagi muslim yang dewasa yang mampu untuk perang melawan penjajah, mengusir penjajah. Nah, itu intinya kira-kira ya. Dan beliau termasuk tokoh yang ikut perang bergerilya mengusir penjajah. Lalu dari hutan ke hutan sama kawan-kawannya itu ikut perang. Jadi bukan saja menulis buku, tadi dipraktekkan juga oleh beliau
itu apa namanya? Eh, Bukan saja menulis, tapi beliau juga melaksanakan, mempraktekkan ya secara langsung, ya ikut ya aktif perang ya melawan penjajah, terutama Belanda ya. Sehingga beliau itu hidupnya waktu itu dari hutan ke hutan. Nah, ini yang belum kita contoh. Artinya bukan saja sebagai ulama yang ilmunya luas ya, yang kiprahnya banyak di masyarakat, tapi ketika terjadi kondisi yang sangat genting, di mana penjajah ya menjajah kita dan ini mengancam kedaulatan negara bahkan agama kita, maka ikut ya tampil ya berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Nah, semangat ini yang perlu kita contoh, ya kan, oleh mahasiswa ini kan. Kalau kita nggak sampai ke sana kan, cuma kuliah, ya, menghafal Quran, ini jihad juga kan, ini jihad dalam bentuk ilmiah. Kalau tadi kan jihad fisik, ya kan, perang fisik, nah itu tentu lebih berat, ya kan, karena risikonya mati, kan. Kalau kuliah di IKI berat juga, tapi nggak ada risiko mati kan. Jadi Anda sekarang kuliah di IKI itu jihad juga fisabilillah. Karena dalam rangka kalimatillah. Dalam rangka apa namanya meninggikan kalimat Allah dan mereka menghidupkan ilmu Quran ya dan mereka menghidupkan ilmu Islam yang harus dijalani, difahami dan nanti harus diperjuangkan lewat ilmu yang Anda miliki. Jadi Anda sejatinya juga sebagai mujahidah ya yang insya Allah pahalanya luar biasa karena ada Nabi kan man kharaja yutabil ini ya karena fi sabilillah mangkana atau mankana atau man kharaja mutabi ilmi karena fi sabilillah. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu kayak Anda ini sekarang kuliah di IKI jauh dari rumahnya, itu sejatinya Anda itu ya sedang jihad fi sabilillah, membela agama Allah. Dan Islam harus dipahami di dalam ilmunya, diajarkan, diamalkan, diperjuangkan. Itu bisa kalau kita itu berilmu yang mumpuni, yang dalam, yang luas. Nah, agar kita mumpuni ilmunya, maka kita kuliah di IKI. Nah, itu maka kita termasuk juga apa? Termasuk kelompok mereka yang jihad fi sabilillah. Seandainya ya, yang kuliah di IKI meninggal ya, semoga belum masih panjang umurnya, maka wafatnya wafat syahid, mati syahid. Karena apa? Tadi wafat sedang dengan tolabul ilmi untuk kuliah. Apalagi yang dikaji Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah, bahkan dihafal Al-Qurannya kan? Nah itu luar biasa. Baik, itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, bukunya bernama eh, Hukum Bir. Hukum Bir. Jadi penjelasan tentang hukum bir. Penjelasan tentang hukum bir. Ya. Waktu itu kebanyakan ulama mengatakan bahwa bir itu haram. Ya. Banyak ulama begitu. Nah, itu meneliti ya. Bir itu ada yang kandungannya memang ya ada alkoholnya. Ada dari 1% dan seterusnya sampai banyaknya. Ada yang 0%, hanya nggak ada alkoholnya. Nah, beliau mengkaji masa ini dari pandangan ulama fikih terdahulu, ya, baik dari kalangan apa Hanafi, ya, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, sebelum kita ke masalah bir, maka perlu kita pahami ya bahwa minuman keras itu ya hukumnya adalah haram. Minuman yang memabukkan, yang kita kenal dengan minuman keras itu hukumnya haram. Ada ayatnya kan, ada hadis. Nah, kemudian ulama fikih mengkaji meneliti. Apa itu? Khamr itu.
Khamr itu kalau kita ikut pandangan jumhur, di sini adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali adalah minuman keras yang memabukkan. Minuman keras yang memabukkan. Yang biasanya dibuat dari biji-bijian, dari anggur, dari kurma, ya, dari gandum dan lain-lain. Bahannya bisa macam-macam, ya, bahkan bisa tape singkong juga bisa, tape ketan juga bisa. Jadi banyak bahannya. Jadi minuman keras yang dibuat dari anggur, dari kurma, dari biji-bijian, banyak macamnya, ya, dalam kadar tertentu itu bisa memabukkan. Nah, setelah memabukkan namanya khamr. Khamr itu adanya kan ya, furimat al-khamr kan dan seterusnya kan. Ya, jadi hukumnya haram, diharamkan. Nah, kemudian ya, dikit banyak haram, dikit banyak najis. Ini akan kita kaji untuk tadi masalah bir tadi kan. Ya. Jadi banyak dikit haram, banyak dikit najis. Kalau kita ikut pandangan jumhur. Jumhur itu adalah fikih Maliki, fikih Syafi'i dan fikih Hambali. Ya. Berarti kita tidak bisa mengkonsumsi, meminumnya, memanfaatkannya kan ya. Karena banyak dikit hukumnya haram dan najis. Ya kalau najis berarti kalau Anda punya mukena kan, kena itu maka nggak bisa dipakai untuk sholat, nggak sah sholat. Punya pakaian terkena itu maka nggak bisa dipakai sholat, harus cuci dulu, ya kan? Cuci dulu. Nah pandangan kedua ini dari kalangan Hanafi. Ulama Hanafi mengatakan bahwa khamr itu adalah minuman yang dibuat dari anggur dan kurma saja, ada sajanya. Minuman keras yang dibuat dari anggur dan kurma saja. Ya. Kalau selain itu nanti ada nama tersendiri. Sekarang kita ke sini dulu. Jadi minuman keras ya, yang memabukkan yang dibuat dari anggur dan kurma itu namanya khamr. Ini di sini sama dengan jumhur. Banyak dikit apa haram. Cuma Hanafi mengatakan tidak najis. Kalau jumhur mengatakan najis, Hanafi mengatakan tidak najis. Kalau tidak najis berarti Anda ya haram meminumnya, tapi kena pakaian untuk sholat nggak apa-apa. Udung atau jilbab atau kain atau mukena dan khamr nggak apa-apa karena tidak najis. Menurut pandangan jumhur, menurut pandangan Hanafi ya, menurut pandangan Hanafi tadi. Nah, kemudian ya, kalau banyak dikit sama saja, asal memabukkan. Dikit banyak ya, selama memabukkan, kalau banyak pasti mabuk. Kalau dikit, dilihat, kalau memabukkan, hukumnya sama. Haram juga haram. Tetapi kalau dikit tidak memabukkan, tidak haram. Ini pandangan Hanafi ya. Kalau khamr itu dikit, karena saking sedikitnya tidak memabukkan, maka tidak haram. Nah, dari pandangan fuqaha ini dapat diambil kesimpulan bahwa alkohol ya, alkohol itu kan benda cair yang kalau dicampurkan di benda cair yang lain diminum bisa memabukkan. Nah, gimana itu? Nah, alkohol ini kalau kita ikut jumhur itu adalah Maliki, Syafi'i, Hambali, maka hukumnya haram dan najis. Banyak dikit haram dan najis. Tapi kalau kita ikut Hanafi, alkohol itu ya kalau banyak memabukkan haram, tapi tidak najis. Kalau dikit tidak memabukkan maka tidak haram halal dan tidak najis. Nah, dari sini maka ya, maka kalau ada bir nih, kita bir, minuman bir kan,
dicampur alkohol dan ternyata sangat sedikit alkoholnya, tidak memabukkan, maka menurut Hanafi, ya, bir itu pertama tidak najis dan kedua adalah tidak haram, artinya halal diminum. Ya, apalagi ya kalau memang sangat-sangat sedikit kan, ya porsinya itu. Ya. Nah ini bedanya antara pandangan jumhur dan Hanafi. Nah dari sini maka ya kita bisa memahami kalau ada alkohol ya banyak dikit kita ikut jumhur maka hukumnya najis. Tidak ikut jumhur maka hukumnya haram dikonsumsi. Tetapi kalau kita ikut Hanafi ya banyak dikit yaitu kalau banyak pasti mabukkan kan ya haram. Dikit tidak memabukkan tidak haram halal. Bendanya juga tidak najis. Nah di sini bedanya kan tidak najis. Dari sini maka alkohol kalau kita ikut Hanafi tidak najis. Tidak najis. Tidak najis. Sehingga dengan demikian kalau Anda pakai parfum yang dicampur alkohol, ya, Anda mengikuti Hanafi maka tidak mengapa. Tidak najis. Boleh dipakai untuk sholat, boleh dipakai untuk kuliah, untuk ibadah-ibadah yang lain tidak najis. Tetapi kalau Anda pakai parfum ada alkoholnya, Anda ikut pandangan jumhur, yaitu Syafi'i, kemudian Maliki dan Hambali, maka hukumnya najis. Berarti Anda harus hati-hati nih kalau pakai kosmetik, pakai parfum. Ya, kebanyakan pakai alkohol. Berarti hukumnya najis. Kalau Anda ikut jumhur tadi Syafi'i, ya kan? Ya, kalau najis berarti Anda sholat nggak sah. Karena kena parfum yang ada alkoholnya. Atau mungkin jilbabnya. Atau mungkin kainnya. Ya. Nah, gimana sikap kita? Mau ikut yang mana? Kalau udah ngaji, udah tahu, Anda tinggal pilih. Kalau belum tahu, ya ngaji dulu. Kalau Anda tadi hanya ngaji fikih Syafi'i yang mengatakan najis, ya udah najis, nggak ada jalan keluar. Tapi kalau Anda sudah ngaji fikih lain, katakan tadi Hanafi yang mengatakan nggak najis, Anda sudah tahu, ya boleh Anda ikut Hanafi yang mengatakan alkohol tidak najis. Sehingga Anda boleh pakai parfum untuk sholat yang ada alkoholnya. Kebanyakan parfum, kosmetik sekarang itu pasti ada campuran alkohol. Nah, dengan demikian ada jalan keluar kalau Anda ikut mazhab Hanafi. Tidak ada jalan keluar kalau Anda ikut Syafi'i. Ya. Nah, bagaimana bir? Bir kita lihat, bir kan minuman biasa. Oh, bir itu ternyata ada alkoholnya dalam kadar memabukkan, ya. Anda ikut jumhur, ya, hukumnya najis dan haram. Kalau Anda ikut Hanafi, sama, ya, hukumnya haram tapi tidak najis. Ada samanya, ada tidaknya kan? Ini hukumnya sama, yaitu apa? Haram nggak boleh dikonsumsi. Tapi kenajisannya dia suci, tidak najis. Nah, bagaimana sekarang kalau birnya itu ada campuran alkohol tapi sangat sedikit kadarnya, sehingga tidak memabukkan. Kalau Anda ikut fikih jumhur termasuk Syafi'i, tetap najis dan haram. Tetapi kalau Anda ikut fikih Hanafi, maka tidak najis dan tidak haram. Berarti Anda bisa minum bir yang ada alkoholnya tapi sedikit, tidak memabukkan. Nah, beliau dalam bukunya ini menjelaskan itu. Ya. Beliau dalam bukunya ini menjelaskan bahwa bir yang ternyata sangat sedikit campuran alkoholnya atau enggak ada sama sekali, ya Grinsen, dulu ada nama Grinsen, sekarang enggak tahu apa masih ada enggak ya. Grinsen itu 0% alkoholnya. Berarti tidak najis dan bisa minum. Nah, kebanyakan ulama mengatakan Grinsen itu haram karena ada alkoholnya. Padahal saat diteliti ternyata tidak ada alkoholnya karena 0%. Nah, dengan demikian maka ya kalau Anda mau boleh minum Grinsen. Kalau masih ada sekarang nggak tahu ya, aja nggak itu kan. Dulu ada. Ya dulu terjadi diskusi sangat tajam ya antara ulama-ulama
yang lain yang mengatakan haram dengan beliau yang mengatakan halal. Karena ternyata saat diteliti bensin itu alkoholnya 0%. Kalau 0% artinya tidak ada. Ya, kalau ada sama dengan air biasa, mineral biasa kan. Artinya boleh-boleh saja. Ya itulah yang bahas oleh beliau dalam bukunya yang berjudul tadi pandangan beliau tentang masalah bir atau minuman bir. Jadi yang ketiga ya. Nah, yang keempat ada lagi buku beliau yang sangat terkenal ya. Fikih perbandingan. Dalam masalah tolak, rujuk ya. Dalam masalah nikah, tolak dan rujuk. Fikih perbandingan dalam masalah nikah, tolak dan rujuk. Rencananya buku ini menjadi 3 jilid ya tentang nikah, tolak, rujuk. Tapi ya sampai beliau wafat nggak sempat meneruskan ya. Hanya terdiri dari 1 jilid tentang masalah pernikahan. Tapi dikaji perbandingan bagaimana mazhab Hanafi, bagaimana mazhab Syafi'i, bagaimana mazhab Maliki, bagaimana mazhab Hambali dan lain-lain ya. Bahkan di luar mazhab dibahas juga. Dibahas pendapatnya, pendapat masing-masing, kemudian argumentasi masing-masing dan cara mengambil hukumnya atau wajah istidlal. Jadi metode pengambilan darinya juga dikaji di situ. Nah, ini luar biasa nih, buku ini luar biasa. Ya. Buku ini tadinya ditulis dengan ejaan lama ya. Tapi sudah direvisi, sudah diperbarui di antaranya saya timnya yang menulis ya. Menjadi buku baru yang dengan ejaan baru. Cuma sayang ini baru satu jilid ya. Hanya mengkaji masalah nikah dan yang terkait dengan nikah. Untuk masalah tolak itu sempat kita tulis, saya sempat menulis beberapa halaman, hampir 100 halaman, tapi belum selesai, sehingga belum meninggal, belum selesai. Jadi saya kasih tugas beliau untuk mengarang yang kedua tentang masalah tolak. Nah, sudah kita tulis ya, tapi karena faktor kesibukan akhirnya saya tidak sempat menyelesaikan. Itu sudah tertulis kurang lebih hampir 100 halaman, jadi masih kurang banyak. Untuk masalah rujuknya belum sama sekali. Nah, itulah karya ilmiah beliau yang sangat penting tentang fikih perbandingan. Karena kajiannya bukan semata-mata mengaji masalah fikih, tapi juga mengaji ya adilahnya dan bagaimana wajah istidlal sepanjang kajian usul fikih. Jadi ini diramu dengan kajian-kajian usul fikih yang sangat menarik. Kalau Anda membaca buku ini, Anda seperti ikut seminar internasional, di mana narsumnya para imam mujtahid dan beliau sebagai moderatornya. Semua berpandangan ya dengan adilahnya masing-masing, adu argumentasi ya dengan sengit. Nah, beliau sebagai moderator bisa mengkompromikan, bisa mengambil jalan tengah sehingga pandangan yang berbeda itu akhirnya bisa dipertemukan dan bisa diketahui mana yang lemah, mana yang kuat, mana yang lebih mendekati kemaslahatan dan mana yang jauh dari kemaslahatan. Nah, ini luar biasa bukunya. Anda bisa beli ke Ibu Rektor ya. Kalau ini ada bukunya, masih ada bukunya dan sudah dicetak baru ya kan. Anda bisa beli ke Ibu Rektor. Ada di sana. Baik. Sudah berapa itu? 4 ya. Yang kelima, karya beliau namanya Mahual Maisir. Apakah judi itu? Apakah judi itu? Buku ini ditulis ketika ya waktu itu masih marak porkas ya, atau undian harapan berhadiah.
Orkas atau apa namanya itu, banyak namanya ya. Kemudian harapan berhadiah. Orkas. Kebanyakan ulama mengatakan orkas itu judi, ya kan? Nah, itu meneliti lama, mengkaji lama, dan buku ini dikarang di puncak, kebetulan saya tukang ketiknya ya, itu tidak semestinya buku jadi. Jadi kita dengan beliau berangkat ke puncak dan bawa buku yang banyak, ya sampai di sana kita menulis buku, ya. Kemudian kita apa namanya, kita diskusikan dengan saksama, ya. Akhirnya jadilah buku namanya Mahwal Maisir. Apakah judi itu? Buku ini mengkaji definisi judi dari berbagai pandangan ulama, kemudian dikritisi beliau, mana yang pas, yang tidak. Yang kesimpulannya artinya mengatakan bahwa orkas itu bukan judi. Hadiah undian harapan berhadiah itu bukan judi, karena tidak pas dengan takrif judi. Nah, itulah panjang waktu ramai sekali ya, sehingga ulama-ulama yang pandangannya sempit sampai apa? Sampai menuduh beliau sebagai bandar judi ya. Ya, nah, itu tidak benar kan? Ini murni ilmiah ya, yang apa namanya? Yang ingin meluruskan pandang ulama yang mengatakan bahwa undian harapan itu adalah judi. Beliau mengatakan bukan judi. Tetapi dilihat ya, kalau ternyata banyak mandornya maka bisa diharamkan. Jadi haramnya bukan karena judi, tapi karena banyak mandornya, gitu ya. Buku ini juga menarik sekali. Bukunya tidak terlalu tebal, sekitar 100 halaman lebih. Nah, ini perlu dibaca oleh Anda juga. Bukunya sudah tidak diterbitkan lagi, tapi saya masih punya simpanannya. Yang kalau Anda perlu bisa difotokopi. Ini bagus. Artinya kalau mengkaji ini Anda banyak bisa memahami kaidah sufi dan bagaimana cara mempergunakan. Bagus bukunya. Ya, itulah buku yang dikarang oleh beliau, yaitu Mahwal Maisir, apakah judi itu. Kemudian ada lagi buku beliau namanya Sekitar Masalah Syubhat. Sekitar Masalah Syubhat. Ini Anda masih tahu semuanya kan? Ya, masih tahu apa prinsip-prinsip yang ada di buku itu. Masalah pentingnya dikaji di situ. Nah, ini bukunya kecil. Ini juga sudah nggak dicetak lagi. Saya pernah punya bukunya, tapi dicari-cari susah, nggak tahu kan bukunya banyak ya. Jadi Mahwal Maisir. Sorry. Oh, bukan Mahwal Maisir, belum ya. Apa namanya? Apakah masalah syubhat ya? Sekitar masalah syubhat, sorry. Tadi Mahwal Maisir sudah ya. Jadi sekitar masalah syubhat. Dalam buku ini beliau mengatakan ya, kalau ada masalah yang tadinya oleh orang banyak dinyatakan halal, kemudian terjadi terjadi keraguan-raguan, ada isu, ada info yang mengatakan tidak halal, maka hukumnya harus kembali kepada hukum asal. Istishabul hal, kembali kepada hukum asal, artinya tetap halal. Sebelum ada penelitian yang secara saksama yang mengatakan bahwa hal itu memang benar-benar haram. Nah, buku ini dikarang, ini ada sebab urutnya itu, ada historical background-nya kan. Ya, jadi waktu itu seorang guru besar di Malang sana meneliti beberapa makanan, minuman dan kosmetika ya. Yang oleh beliau dikatakan ya, dari hasil penelitiannya ternyata ada beberapa makanan, kemudian minuman, kosmetik ya, yang terkontaminasi dengan barang yang haram atau yang najis. Ini dimuat di surat kabar di media ya. Kemudian ya, oleh wartawan, biasakan wartawan begitu juga isi. Hanya ditambah-tambah itu ya, daftar tadi yang sekian ditambah ada ini, banyak lagi. Nah, jadi heboh nih.
Akhirnya masalah hipo kan, ya kan ada susu apa, sudinpo kan ada misalnya sabun apa, misalkan ada kecap, ada apa macam-macam ya kan, ya. Jadi akhirnya hipo ini. Karena hipo kan ini bahaya ini, ya. Banyak mereka buang-buangin susu, kemudian apa pasta gigi, sabun, apalagi kecap, ya, dan lain-lain itu dibuang-buangin. Karena mereka tadi terpengaruh dengan info yang dibuat oleh wartawan yang mengatakan bahwa ini itu adalah karena apa haram dan najis misalnya gitu kan. Nah akhirnya beliau tampil ini. Beliau tampil menjernihkannya karena kalau tidak bahaya ini kan bisa goyang ini goncang ganjing ini ekonomi ini kan. Ya, karena banyak orang tidak mau beli lagi kan, dibuangin lagi. Pabrik juga bisa berhenti, akhirnya sepi kan. Ya. Akhirnya beliau tampil sebagai ketua komisi fatwa MUI pusat ya. Beliau meneliti, setelah meneliti, beliau tuangkan dalam buku yang kecil tadi itu bukunya, ya kan, tentang masa syubhat. Yang di buku itu beliau mengatakan seperti saya katakan tadi ya, kalau ada sesuatu, apakah makanan, apakah minuman, apakah kosmetika yang oleh orang banyak tadinya dihukumi halal, biasa dikonsumsi, kemudian ada isu yang mengatakan terkena najis atau tercampur najis atau terkontaminasi dengan yang haram, maka hukumnya harus kembali ke hukum asal. Hanya tetap halal, tetap mubah. Sebelum ada penelitian yang saksama yang mengatakan bahwa barang-barang itu, benda-benda itu adalah apa? Terkontaminasi najis atau yang haram. Jadi mesti diri dulu maksud saya kan, masuk beliau itu ya. Diri dulu ya, seksama. Kalau ternyata ada apa benda najisnya baru dikatakan najis. Kalau ternyata ada benda haramnya maka baru dikatakan haram. Nah, dengan adanya buku ini akhirnya kondisi masyarakat umumnya menjadi tenang ya, menjadi tenang. Sehingga tidak terjadi apa namanya masalah yang apa namanya yang dikhawatirkan terkait dengan masalah ekonomi yang sedang berkembang di Indonesia waktu itu. Kan? Nah, buku ini kecil tapi sangat penting juga. Ya, sangat penting juga. Ya, sayangnya tidak dicetak lagi ya. Dan sekarang susah mencari bukunya. Saya tidak punya simpanan banyak, cuma satu X tapi dicari juga susah nggak ketemu. Yang membuat mesin saya masih punya fotokopi masih ada. Nah itu pandangan gue tentang beberapa masa penting yang kemudian apa bisa menjadi acuan umat masyarakat dalam menghadapi masa-masa yang kemudian dilakukan kehalalannya ya, karena ada info yang mengatakan haram atau najis. Beberapa itu. Kemudian ada lagi ya, yang ketujuh sekitar Ahmadiyah. Sekitar Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah itu ya yang dipimpin oleh Mirza Ahmad yang mengaku sebagai nabi. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi ya dinyatakan bahwa setelah Rasul tidak akan ada nabi lagi. Rasul sebagai nabi terakhir, nabi penutup. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul penutup. Rasul terakhir. Ya, itu keyakinan kita. Ahlussunnah wal Jamaah. Sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Tidak akan ada nabi lagi yang dipanggil setelah Rasulullah karena al-yawma akmaltu dinakum kan ya sudah selesai. Nah, kemudian muncul Mirza Muhammad dari Pakistan ya yang mengatakan bahwa dia itu nabi. Ya. Banyak juga pengikutnya hingga kini kan. Nah, dia nulis ini yang mengatakan intinya ya bahwa itu tidak benar pengakuan Mirza Muhammad yang mengaku jadi nabi Rasul terakhir itu tidak benar. Karena kontra dengan akidah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa Rasulullah adalah sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir ya, tidak akan ada Nabi lagi yang dibangkit setelah beliau. Ya. Nah ini diluruskan dulu lewat buku tadi, ya.
Nah, bukunya bernama Sekitar Ahmadiyah. Sekitar Ahmadiyah. Nah, ini penting kan? Jadi Anda masih mengkaji juga masalah ini ya. Apa namanya? Dari buku Ar-Sunnah ya. Ya, supaya Anda punya pemahaman yang pas yang benar tentang kenabian dan kerasulan ini. Ya. Yang terakhir karya beliau adalah Bunga Rampai Hukum Islam. Bunga Rampai Hukum Islam. Nah, sesuai dengan namanya, buku ini isinya gaduh-gaduh, ya kan? Artinya banyak masalah ya yang terkait dengan beberapa hal yang timbul di tengah masyarakat, ya kan? Ada akidah, ada hukum, ada sosial, ada politik dan lain. Ini dirangkum dalam satu buku. Makanya bukunya disebut dengan buku Bunga Rampai Hukum Islam. Bunga Rampai Hukum Islam. Ini buku terakhir yang beliau susun sebelum beliau wafat ya. Bunga Rampai Hukum Islam. Nah, sejalan dengan namanya, buku ini isinya adalah apa? Kajian hukum Islam masa baru yang aktual ya, tapi yang berserakan, maksudnya yang tidak saling berkaitan. Banyak hal dikaji, tidak berhubungan. Kan tadi saya bilang ada masalah akidah, ada akhlak, ada sosial, ada ekonomi, ada politik dan lain yang tidak saling terkait. Nah, ini dibahas dalam buku ini. Makanya bukunya disebut dengan Bunga Rampai Hukum Islam. Nah, yang lain banyak makalahnya, ya, ratusan, tapi tidak sempat ditulis. Sebenarnya sudah dibentuk tim, ya, waktu itu, kebetulan saya juga ketuanya waktu itu, untuk menyusun buku dari karya ilmiah beliau, tapi Masya Allah karena kesibukan, ya, itu tidak banyak yang bisa diterbitkan. Hanya beberapa buku ya yang terakhir ini bisa kita terbitkan dan saya terlibat juga untuk menyusunnya ya. Tapi itu tidak banyak dan itu berat-berat bukunya ya. Ya, juga mahal karena itu bisa dalam bentuk buku yang mahal, yang bagus. Nah, kira-kira itulah karya beliau ya di bidang apa namanya ilmiah, karya ilmiah beliau. Nah, kalau bukunya tadi sekitar ada 8 tadi, 7 tadi. Kalau makalahnya cukup banyak, ratusan. Sebagian sudah diterbitkan oleh keluarga beliau, juga saya ikut terlibat. Tapi yang lain masih banyak belum diterbitkan dalam. Nah, yang perlu kita ambil dari ini adalah bagaimana semangat beliau untuk mengkaji, ya, menggali ilmu agama Islam. Kemudian, ya, menuangkannya dalam bentuk buku dan tulisan. Ini perlu kita contoh. Artinya kita selaku mahasiswa harus apa? Punya ilmu yang mumpuni, yang dalam, yang luas, ya, dan dapat kita tulis dalam bentuk buku agar buku ini bisa dibaca oleh manusia. Karena buku ini sangat penting kan. Hidupnya Islam karena ilmunya dibukukan. Ada tafsir dibukukan. Ada hadis macam-macam dibukukan. Ada ulum dibukukan. Ada qiraat dibukukan. Kan semua dibukukan. Seandainya tidak dibukukan, maka kita ini buta. Nggak tahu tentang Islam. Ya kan? Nah, dengan demikian, ya, penulisan buku, ya, literasi ini mempunyai peran sangat penting untuk menjaga agama Islam, untuk menghikmah agama Islam. Nah, di sini Anda selaku calon sarjana IKI dituntut untuk bisa produktif menulis buku tentang Islam, bisa tentang Al-Quran, tentang tafsir, tentang hadis, tentang ulumul Quran, tentang qiraat, tentang fikih, ya, tentang usul fikih, tentang akidah, tentang akhlak, tentang sosial, tentang politik dan lain-lain. Banyak tentang ekonomi Islam dan lain-lain. Hanya banyak topik yang dapat kita gali, kita kaji, kita tuangkan dalam bentuk tulisan, ya. Akhirnya jadi buku, ya, sehingga kita meninggal punya tinggalan buku, insya Allah. Nah, ini ya yang perlu kita ambil hikmahnya, gimana agar kita selaku muslim bisa mencontoh beliau yang semangatnya dalam menggali ilmu, mencari ilmu, ya, kemudian menyebarkannya itu luar biasa. Yang harus kita tiru dan kita teruskan agar terus sambung menyambung ya hingga akhir zaman insya Allah. Baik, saya kira cukup itu. Ada yang bertanya? Mas Sapi?
Silakan yang bertanya. Yang bertanya. Tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya tidak? Kalau nggak ada kita akhir. Kita tutup. Baik ya, karena tidak yang bertanya ya. Tadi saya kira sudah cukup sementara, ya nggak kebanyakan. Insya Allah nanti minggu depan kita pindah ke masalah kenapa Iki menjadikan perempuan dan Alban sebagai identitasnya. Insya Allah. Baik, mari kita akhiri dengan baca dua masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai. Ya, saya harapkan minggu depan ada yang bertanya ya, supaya kuliahnya hidup ya. Siapkan pertanyaan untuk minggu depan, insya Allah. Baik, kita akhiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iva.